Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Airida Himatul Alia dengan NIM 11880300006, mahasiswa Sosiologi 7A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Hikmat. Pertanyaan pertama, jelaskan kembali makalah kelompok yang pernah dipresentasikan. Nah, di sini judul makalah kelompok yang saya presentasikan yakni mengenai sekolah alternatif. Adapun subpembahasan dari sekolah alternatif di sini, yang pertama saya akan membahas tentang sejarah terbentuknya sekolah alternatif. Yang kedua itu ada pengertian dari sekolah alternatif itu sendiri. Yang ketiga itu ada fungsi dari sekolah alternatif. Yang keempat, macam-macam sekolah alternatif. Yang kelima, sistem sekolah alternatif. Yang keenam, ada dampak positif dan negatif dari sekolah alternatif. Dan yang ketujuh, problematika sekolah alternatif serta studi kasus dalam sekolah alternatif. Nah, yang pertama yang saya akan sampaikan mengenai sejarah sekolah alternatif. Pelembagaan pendidikan di Indonesia paling tidak sudah berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Kala itu melalui sebuah kebijakan politik etis yang terbit pada tahun 1901, pemerintahan kolonial mulai membuka sekolah untuk masyarakat di tanah jajahannya, mulai dari tingkat kanak-kanak hingga dewasa. Beberapa pribumi yang mendapat kesempatan menuntut ilmu di sekolah-sekolah warga Eropa, kesempatan tersebut muncul karena adanya latar belakang status orang tua sebagai bangsawan atau bekerja sebagai pegawai pemerintahan kolonial. Nah, status yang terakhir disebut ditambah sebagai pengalaman pendidikan di sekolah Eropa yang nantinya mampu mengubah status sosial seorang dari rakyat jelata menjadi sebuah golongan priai. Nah, golongan priai dalam masyarakat ini kemudian memainkan sebuah peranan penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan alternatif sendiri merupakan sebuah istilah generik dari sebuah berbagai program pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda. Ada beberapa fungsi dari sekolah alternatif. Yang pertama itu sekolah alternatif sebagai substitut, yang artinya dapat menggantikan pendidikan jalur sekolah yang karena beberapa hal masyarakat tidak bisa mengikuti jalur persekolahan formal. Sebagaimana di Indonesia sekarang sudah ada seperti paket A, paket B, dan paket C. Nah, yang kedua itu sebagai suplemen, artinya bahwa pendidikan alternatif ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan, keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah formal seperti les, privat, atau training. Yang ketiga, yaitu sebagai komplement, berarti bahwa pendidikan alternatif ini dilaksanakan untuk melengkapi sebuah pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak dapat diperoleh di dalam sebuah pendidikan sekolah formal. Nah, sebagaimana terjadi melalui sebuah kursus, tryout, dan sebuah pelatihan-pelatihan. Adapun macam-macam dari contoh pendidikan sekolah alternatif, yang pertama itu sekolah umum pilihan atau yang disebut dengan public choice, adalah lembaga pendidikan dengan biaya negara. Dalam pengertian sehari-hari ini disebut sebagai sekolah negeri yang menyelenggarakan program pembelajaran yang berbeda dengan program reguler atau konvensional, namun mengikuti sejumlah aturan baku yang telah ditentukan. Yang kedua ini sekolah atau lembaga pendidikan umum untuk siswa bermasalah atau student at risk, adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak bermasalah. Yang ketiga itu ada sekolah atau lembaga pendidikan swasta atau independen, yaitu mempunyai jenis berbentuk sebuah program yang sangat beragam, termasuk di dalamnya program pendidikan yang bercirikan keagamaan seperti pesantren atau sekolah minggu. Nah, yang keempat ada pendidikan di rumah atau homeschooling, adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga sendiri terhadap anggota keluarganya yang masih dalam usia sekolah. Adapun sistem dalam sekolah alternatif ini, sistem pada hakikatnya merupakan suatu perangkat yang saling bertautan, yang saling bergabung, yang membentuk satu kesatuan. Sedangkan pendidikan merupakan usaha seseorang untuk memanusiakan manusia itu sendiri dengan cara membudayakan manusia untuk memuliakan manusia. Nah, dengan kata lain, pendidikan adalah wadah untuk menjadikan seorang manusia lebih mengenali jati dirinya yang sesungguhnya. Adapun sistem dalam pendidikan alternatif ini contohnya seperti homeschooling ini, yakni di mana homeschooling ini memanfaatkan tempat maupun sarana dan prasarana yang ada di sekitar lingkungan sebagai media pembelajarannya.
serta di dalamnya terdapat sebuah metode yang bisa ditentukan oleh orang tua dan anak. Adapun berdasarkan kurikulumnya, homeschooling ini mempunyai kurikulum yang sama dengan pendidikan formal lainnya, di mana dalam sekolah alternatif ini juga terdapat suatu proses-proses evaluasi rancangan pendidikan yang didasarkan pada sebuah metode yang dipilih. Nah, adapun dampak positif dan negatif dari sekolah alternatif ini, di mana dampak positifnya yang pertama itu adanya sebuah kebebasan dalam belajar. Yang kedua, adanya kebebasan emosional. Yang ketiga, hubungan keluarga semakin dekat. Yang keempat, terlepas dari perubahan fisik. Adapun dampak negatifnya yakni tidak adanya daya saing antara siswa yang melakukan pendidikan pada sekolah alternatif sehingga mengakibatkan kurang memahaminya sebuah pelajaran. Nah, kekurangan ini akan menjadi bagian kekurangan dari siswa itu tersendiri. Yang kedua, rutinitas dilaksanakan di rumah. Yang ketiga, tidak ada kompetisi atau persaingan. Dan yang keempat, lingkungan interaksi dengan teman sebayanya dari berbagai status sosial itu akan terbatas. Adapun problematika sekolah alternatif, di mana kurang jelasnya penyelenggaraan sekolah alternatif atau standar-standar yang menjamin mutu sekolah alternatif. Terus ada kurang jelasnya sistem intensif bagi pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah formal. Masih banyaknya lembaga penyelenggaraan pendidikan sekolah alternatif yang belum profesional, kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan sekolah formal. Nah, adapun program dan pembelajaran pada sekolah alternatif contohnya seperti sekolah alternatif Jogja Green School. Nah, sekolah alternatif ini memiliki perbedaan dengan sekolah formal lainnya, di mana salah satu ciri yang paling menonjolnya yaitu adanya pilihan kelas yang berdasarkan pada minat dan bakat anak. Tidak seperti sekolah formal yang mengikuti pedoman kurikulum akademik yang menekankan siswa pada pencapaian kompetensi tertentu tanpa penyesuaian akan potensi atau kebutuhan dari anak tersebut, serta adanya upaya peningkatan potensi tersebut sehingga anak memungkinkan akan mengalami kesulitan atau kebosanan dalam belajar. Dan sekolah alternatif juga menekankan pada aspek praktik. Misalnya, contohnya seperti di Jogja Green School ini ada ekstrakurikuler tanpa fokus pada buku teks sehingga dapat membuat pembelajaran lebih bermakna. Menurut Totoro Harjo, bahwasannya sekolah alternatif ini memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama itu pada praktek pedagogis, pembelajaran yang holistik berorientasi pada siswa dan jaringan hubungan antara guru dan murid serta orang tua dan lingkungan. Nah, Jogja Green School ini berlokasi di Dusun Jambon, RT 4 RW 22 Salaka Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan salah satu sekolah alternatif yang memiliki metode pembelajaran khusus di mana anak pada sekolah tingkat dasar ini diberikan pengajaran sesuai bakat dan minatnya sehingga anak bisa memperoleh pembelajaran sesuai potensinya. Adapun program dan pembelajaran di Jogja Green School ini yang pertama itu ada reading time. Reading time ini di mana jam pembelajarannya itu untuk mendukung kebiasaan membaca yang dibangun sejak SD guna mendekatkan anak dengan buku, mencintai buku dan sebagai salah satu sarana terbaik bagi pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua ada kelas dongeng. Nah, kelas dongeng di sini merupakan kegiatan yang dapat memperluas pengenalan objek seseorang anak pada saat mendongeng, biasanya menggunakan alat peraga misalkan seperti buku bergambar atau alat yang lainnya. Dengan begitu anak bisa melihat bentuk dari tokoh yang diceritakan dalam dongeng. Selain itu, dongeng juga dapat menambah wawasan, meningkatkan perkembangan kognitif, sosial, emosional, daya imajinasi, dan keterampilan berbahasa pada anak-anak. Yang ketiga ada kelas profesi. Kelas profesi di sini merupakan kegiatan yang melibatkan kontribusi orang tua atau wali siswa atau pihak luar dengan profesi yang beragam untuk dipresentasikan di depan anak sehingga anak dapat mengenal ragam profesi yang beragam. Nah, kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali. Yang kelima ada English time, pengenalan bahasa Inggris pada siswa agar terbiasa dengan English sound dan dapat menirukan apa yang mereka dengar. Penyampaian materi sesuai dengan usia anak ini disesuaikan dengan objek yang ada di lingkungan mereka. Yang terakhir ada kegiatan berenang. Nah, yang ini untuk menjaga kesehatan siswa dilaksanakan kegiatan berenang dan untuk melatih kepercayaan diri dan kemandirian siswa, maka ditentukan batas pengantaran hanya sampai pada pintu utama kolam kelas olahraga. Kegiatan ini untuk menunjang pembelajaran PJOK di
di sekolah alternatif yang dapat dilaksanakan pada kelas masing-masing atau gabungan antar kelas. Yang terakhir ada kelas berkebun. Nah, kelas berkebun ini dimulai dari penanaman, perawatan, penanaman tanaman di sekitar sekolah yang dilaksanakan setiap hari Rabu bergantian jadwal dengan kegiatan berenang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah alternatif di sini merupakan sebuah sekolah yang hampir sama seperti sekolah formal yang di dalamnya terdapat sebuah metode belajar dan mengajar ataupun sebuah proses pembelajaran yang dimana yang menjadi distingsi atau perbedaan antara sekolah alternatif dengan sekolah formal di sini, yakni dimana sekolah alternatif ini lebih mengedepankan untuk mengasah skill atau kemampuan yang dimiliki oleh si peserta didiknya. Jadi dari si peserta didik yang dimilikinya. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 yakni mengenai wawancara terhadap pemilik sebuah pesantren, di mana saya wawancara di pesantren Al-Hidayah 2 yang merupakan sebuah pondok pesantren mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dipimpin oleh Haji Nana Rohana.